Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila dengan NIM 230502025 dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Sumatera Barat, Pariaman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian sejarah masa penjajahan dan kemerdekaan di Indonesia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah konsep IPS dasar dengan dosen pengampu Bapak Joni Indrawandi, MPD. Sebelum menjelaskan lebih lanjut apa itu kajian sejarah masa penjajahan dan masa kemerdekaan, tentunya teman-teman semua harus memahami apa itu masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Masa penjajahan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang oleh bangsa Eropa dan Jepang. Bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan tujuan ekonomi, mengambil sumber daya alam, dan monopoli perdagangan. Belanda menjadi negara yang lama menjajah Indonesia, dimulai pada abad ke-17 dan berlangsung selama berabad-abad selama lebih dari 3 abad. Belanda menguasai sumber daya alam dan tenaga kerja di Indonesia dengan sistem tanam basah, monopoli perdagangan, pajak tinggi, dan diskriminasi rasial. Dan kemudian Jepang mengambil alih Indonesia dari Belanda setelah penandatanganan perjanjian Kalijati pada tahun 1942. Sedangkan masa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Jepang mengalami kekalahan di Perang Asia Pasifik. Setelah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, disusul dijatuhkan bom di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kejatuhan Jepang kepada sekutu inilah menjadi latar belakang sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi ini. Sebab keluarnya bangsa Eropa mencari wilayah baru di Eropa. Abad ke-15 merupakan periode penting bagi kehidupan bangsa-bangsa Eropa. Pasalnya, abad ini berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan semangat menemukan dunia baru. Selain itu, jatuhnya Konstantinopel pada 1453 ke tangan Turki Utsman atau Ottoman juga berdampak besar bagi Eropa. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Romawi Timur, sebuah kota pelabuhan yang menjadi transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Karena letaknya strategis dalam urusan perdagangan, membuat banyak pihak ingin menguasai Konstantinopel, membuat pedagang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Asia. Pada tahun 1760, terjadinya revolusi industri di Eropa, yang turut andil dalam kedatangan bangsa barat di Indonesia. Perkembangan revolusi yang diawali dengan penemuan mesin uap dan teknologi baru memudahkan bangsa barat untuk mencapai tujuannya, termasuk penemuan lainnya di bidang transformasi, baik darat maupun laut, sehingga memudahkan mereka melakukan pelayaran dan perjalanan ke Indonesia. Saat awal kedatangan bangsa barat di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, tapi lama-kelamaan niat awal itu berubah menjadi keserakahan. Mereka ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah dan monopoli perdagangan. Hal itu pun memunculkan ambisi yang dikenal dengan konsep 3G, yakni gold, memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, glory, ambisi memperoleh kekayaan, dan gospel, keinginan untuk menyebar agama Islam. Untuk mewujudkan bangsa barat membangun basisi militer, melakukan kolonialisme dan imperialisme, serta ikut campur dalam urusan politik dan penguasaan daerah. 1. Portugis. Pada 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartholomeus Diaz, tapi terhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk Alfonso untuk melakukan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada 1511 dan berhasil menjalin hubungan dengan Maluku pada 1512. 2. Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada 1522 saat sedang dikuasai Portugis. Spanyol menjalin hubungan dagang dengan Tidore sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Saragossa. 3. Belanda. Sedangkan di Belanda, pertama kali singgah di pelabuhan Banten pada 1596, dipimpin oleh Cornelius de Houtman untuk melakukan perdagangan. Namun, tujuan tersebut beralih menjadi untuk
menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda dikenal dengan VOC pada 1602. 4. Inggris. Sebelum sampai di Indonesia, pedagang dari Inggris telah mendirikan kongsi dagangnya di India bernama East India Company atau EIC, yang kemudian wilayahnya disebarluaskan hingga ke Indonesia pada 1579. B. Masa penjajahan VOC dan Belanda. Pada perusahaan Hindia Timur Belanda secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah perkumpulan dagang Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di Asia. VOC memiliki sebutan populer company atau company. Istilah ini berasal dari kesalahan bahasa Indonesia dalam mengungkapkan bahasa Belanda yang menunjukkan arti perusahaan. Istilah company adalah singkatan dari pemerintah dan tentara Belanda atas penindasan dari pemerasan mereka terhadap rakyat Indonesia. Tujuan utama berdirinya VOC dinyatakan dalam perundingan tanggal 15 Januari 1602, yaitu untuk menimbulkan kerusakan pada musuh dan keamanan tanah air. Kata musuh dalam negosiasi merujuk pada Portugis dan Spanyol, karena negara-negara itu ingin membentuk kerajaan dan mendapatkan supremasi perdagangan di Asia, yaitu sebelum dikuasai oleh Belanda. Dengan itu, keberadaan VOC Belanda tetap dapat menjalin hubungan baik dengan penduduk Nusantara. C. Penduduk Jepang di Indonesia. Penduduk Jepang di Indonesia adalah salah satu periode sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Masa ini berlangsung selama lebih dari kurang 3,5 tahun, mulai dari Maret 1942 hingga Agustus 1945. Dalam masa ini, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan dan dampak yang berpengaruh hingga kini. Perang Dunia Kedua di Asia dimulai tanggal 8 Desember 1941, saat tentara Jepang mendadak menyerang Pearl Harbor diawali. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik. 2. Serangan ini memicu perlawanan dari negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. D. Masa kemerdekaan Indonesia. Perjalanan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 terdapat serangkaian peristiwa bersejarah di dalamnya, mulai dari peristiwa kekalahan Jepang sampai pembacaan teks proklamasi oleh Presiden RI Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Panggasan Timur. Kemerdekaan ini didapatkan Indonesia setelah dijajah selama ratusan tahun.